Pencinta es krim dan board game, bersiaplah untuk kombinasi sempurna. Di Bingsue Muara Karang ini, kedai es krim kekinian memiliki kolaborasi dengan usaha board game lokal yang menawarkan pengalaman nongkrong yang berbeda, di mana dessert lembut bertemu dengan strategi seru di dalam permainan. Salah satu hal terbaik dari tempat ini adalah cerita-cerita yang lahir dari setiap meja permainan. Dari tawa yang pecah saat ada yang kalah, hingga strategi seru yang mereka buat bersama. Kali ini saya akan bertanya-tanya dengan salah satu pengunjung di MMKB Board Game. Yuk, ikut. Gue 3 kali gak sih ambasador gue. Permisi Kak, boleh minta waktunya sebentar? Mulai. Oke. Hari ini aku akan bertanya-tanya nih tentang keseharian Kakak selama di tempat ini. Iya, boleh. Kalau boleh tahu, Kakak datang ke sini sama siapa? Sama teman-teman kuliah sih. Oke, baik. Jenis permainan apa sih yang Kakak sedang mainkan sekarang? Kita lagi main permainan kup. Oke, baik. Bagaimana pengalaman Kakak nih selama bermain di tempat ini? Pengalamannya kita lebih diajarin berbohong sih biar menang. Kalau menurut Kakak permainan ini seru atau enggak sih? Seru banget sih. Kita diajarin kayak supaya ngeliat lawan nih kayak buat menang gimana. Oke, baik. Menurut Kakak apa bedanya board game dibanding Kakak main HP sendirian di kamar? Kalau board game sama main HP sih dua-duanya lebih bisa main sama temen, cuma bedanya kalau board game lebih ketemu langsung ya. Kalau misalnya main HP kan misalnya kayak Mobile Legends lebih mainnya online gitu, lebih seru main board game. Lebih seru main langsung Iya, ya, ketemu langsung ya sama ketemu teman. langsung, iya. Oke. Kalau boleh tahu nih, game apa yang Kakak rekomendasikan untuk pemula? Dungeon and Dragon sih, cuman itu permainannya lumayan sulit, tapi kalau misalnya udah tahu karakternya, udah tahu permainannya pasti lebih seru sih. Oh, tapi Kakak pernah mainin? Pernah, karena permainannya juga kita ngebuat karakter sendiri gitu. Kalau misalnya board game lain kan ada karakternya, kalau Dungeon and Dragons ini lebih kayak kita ngebuat karakternya sendiri gitu. Oh, oke, baik. Yeah. Oke, terima kasih ya Kak Iya, atas waktunya. Sama-sama. Lantas, bagaimana cerita di balik usaha board game ini? Di balik setiap board game yang tersusun rapi di rak ini, ada cerita panjang tentang passion dan perjuangan. Lantas, bagaimana sebenarnya usaha board game ini bisa terwujud? Untuk menjawab rasa penasaran itu, kami berkesempatan untuk berbincang langsung dengan Eriko, sang penggagas MMKB Board Game, yang ternyata menyimpan kisah inspiratif di balik layar. Halo, perkenalkan, nama saya adalah Enrico. Saya bekerja di sini itu sebagai Kurang Manager, di mana supaya segala hal permainan itu bisa berjalan dengan lancar dan aman.
Oke, jadi kalau jenis usaha kita itu kalau bisa dibilang tuh seperti jasa, di mana kita bisa menyediakan sebuah service untuk mengajarkan customer-customer kita bisa main board game, atau bahkan main konsol secara dengan nyaman dan senang. Kita bisa membangun ini latar belakangnya itu lebih AC dulu ini adalah aku bisa bilang kafe biasa aja yang di bawah. Di mana atasnya tuh lumayan kosong ya, tidak ada tempat. Kita tuh bertujuan untuk menyediakan kayak sebuah board game, supaya orang bisa sambil minum dan bersenang-senang juga main. Toko board game ini sudah kurang lebih bangun di tahun 2023 di bulan Maret. Berarti kurang lebih sudah kurang lebih 2 tahun. Jadi kita tuh kurang lebih dulu tuh hanya bisa bilang cafe aja di bawah gitu. Di atasnya tuh kita tidak ada apa-apa, bisa bilang kayak kosong lah, lumayan. Kita merasa tuh kayak bawah aja tuh kayak lumayan kosong dan hampar gitu. Jadi dimana kita bisa mungkin kepikiran, kayak kira-kira atas mau taruh apa ya gitu. Nah kebetulan sih memang saya sama teman saya tuh dari dulu udah suka board game lah, ngomongnya udah hobi lah dari sejak kecil. So kita kepikiran, kenapa nggak coba bikin aja board game cafe di atas supaya orang bisa sambil minum dan bahkan sambil main juga gitu. Tapi kita melihat, oh kayak board game cafe itu udah biasa ya, udah ada di mana-mana gitu, udah board game cafe. Supaya kita nggak coba yang beda, supaya kayak lebih inovatif lah ngomongnya. Itu di situ kita kepikiran, kenapa nggak coba kayak yang hybrid aja, di mana ada mungkin ada board game, plus ada juga hal lain, yang seperti mungkin konsol gitu, supaya orang bisa sambil gonta-ganti lah, pilih-pilih. Nah, situlah kita mulai coba. Jadi di mana ada board game, ada konsol juga, seperti Nintendo Switch dan bahkan PS5. Kalau soal tantangan ya pasti semua bisnis pasti ada tantangan ya. Terutama sih kalau aku bisa bilang di awal kita mulai ya. Dimana kan kita mulai, kita bahkan belum tahu mau harganya berapa, kurang lebih pasti startnya di berapa, dan bahkan karyawan sendiri, dimana kita harus training juga ya, dimana yang bahkan karyawan yang belum ngerti apa-apa, cara ngajar apa itu board game, cara ngajarin ke customer, enaknya itu gimana, sama bahkan pun customer gitu terutama. Karena orang masih hal baru, orang belum tahu, oh ternyata ada board game di atas, itu ada cafe, mereka kira di bawah saja gitu. Nah, dari situ ya, bahkan kita ada hari di mana mungkin sampai nggak ada customer atau apapun karena belum tahu sama sekali. Ya, kurang lebih itulah tantangan yang pasti semua bisnis pasti awalnya mulainya gitu. Kalau target pasar kurang lebih sih tujuan kita buka tuh untuk mengumpulkan seperti kayak anak-anak muda, anak SMP, anak SMA, bahkan anak-anak kuliah. Nah, mereka bisa kayak bosen, hangout, supaya mereka bisa hangout, kumpul-kumpul, bermain, have fun gitu, sama bareng-bareng. Ya, tapi kalau memang aslinya yang datang, ya kurang lebih mirip. Pasti kita ada anak remaja, anak kuliahan. Tapi kadang kita pun ada juga kayak ada anak kecil di mana mau main. Terutama sih kalau anak kecil pasti mereka lebih tertariknya sama konsol ya, seperti PS5, belum makan Nintendo Switch. Nah, ya biasa. Tapi juga ada sekali kayak mungkin anak sama ibu ayahnya mau kumpul-kumpul main itu pun juga ada. Oke, kalau soal promosi ya, kita pasti punya itulah marketing online lah presence. Kita mulai bisa mungkin dari Instagram, kita pun juga punya TikTok juga. Nah, kita berusaha paling marketing, bikin video-video yang lucu, bahkan berusaha viralkan gitu supaya orang bisa tertarik dengan toko kita. Tapi kalau soal paling efektif, menurut aku sih sendiri tuh word of mouth ya. Dimana orang mungkin bisa hangout, main-main bareng, langsung mereka merasa, oh seru ya, sama pas gitu. Mereka bisa undang orang lain, ah kesini yuk coba-coba gitu. Mereka bisa saling kenalan. Nah, kalau bisa bilang utama kita pasti word of mouth sih. Oke, jadi kalau proses itu tuh ada dua ya, harga weekdays dan harga weekend dan tanggal merah. Kalau di hari biasa, kita tuh biasa per jamnya itu 15.000 per orang. Mau dia main board game atau mau dia main konsol, itu paling kurang lebih 15. Mau pindah pun juga nggak apa-apa, untuk satu jamnya. Nah, di hari biasa pun kita juga punya namanya paket all day. Di mana itu hanya 45.000 saja, orang tuh udah bisa main board game seharian dari buka sampai tutup, dan free konsol sejam juga. Itu pun juga diberikan sama free minuman, dan kalian bisa pilih sendiri mau yang mana. Nah, kalau yang weekend, itu kurang lebih per jam per orangnya 20.000, dan all day kita tuh 55.000. Kalau inovasi ke depan, ya pasti kita itu ya selalu tambahin board game terus ya, kan kita toko board game.
kita pun juga pasti akan berusaha menambahkan game seperti game-game PS5 dan bahkan game Nintendo Switch. Nah, juga kan ke depannya mau ada Nintendo Switch 2 ya. Kita pun juga kalau bisa paling berusahakan masukin konsol tersebut ke toko kami gitu. Supaya orang bisa main juga. Kita kan selalu menambahkan board game yang customer mungkin request atau bahkan customer yang itulah customer yang inginkan gitu. Game majoritas kita dan bahkan game board game kita itu kebanyakan dari request customer. Di mana customer pingin game ini, dia bisa request ke kita. Kalau memang majoritas pada pingin juga kita bisa masukkan sesuai dengan keinginan customer kita. Oke, kalau harapan untuk toko sendiri ya pasti ya untuk selalu itu ya sukses selalu ya ada customer datang, mereka mau datang mau hangout, have fun gitu. Nah, kalau untuk kayak anak-anak muda seperti kayak kakak gitu, ya aku bisa bilang pasti itu ya kerja dengan passion lah ngomongnya dengan keinginan. Dimana kalau kamu kerja, kamu pun juga harus senang juga dalam pekerjaan tersebut. Kalau kamu nggak suka, nanti malah kamu sengsara, orang lain juga nggak have fun lihatnya. Kalau kamu sengsara, mereka pun juga nggak suka juga kelihatannya. Jadi selalu just do your passion lah, do what you like gitu lah. Hari ini kita sudah membuktikan sendiri bagaimana kolaborasi antara Es Krim Bingsue dan keseruan board game bisa menciptakan momen berkualitas yang berbeda. Dari Jakarta Utara, saya Natasha pamit undur diri. Sampai jumpa di liputan berikutnya. Bye-bye.